Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan PPKN. Perkenalkan, nama Ibu Dr. Lili Nurlaili, Master Education. Ibu akan memberikan materi pertama tentang modul pengembangan kurikulum PPKN. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan konsep kurikulum dan menjelaskan pengertian kurikulum. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan bahwa Ibu selama 32 tahun adalah penyusun kurikulum PPKN. Ibu bekerja di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud Balitbang. Baik, di sini konsep kurikulum adalah diartikan sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan. Jadi tujuan yang harus dicapai, juga isi daripada apa yang harus diberikan, dan materi-materi sejumlah materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa. Strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan. Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum dari tahun 47 pertama kali sampai dengan tahun 2013 di sini. Yang terakhir 2013, walaupun saat ini sedang dikembangkan kurikulum baru, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Pada tahun 1947 disebut dengan rencana pelajaran. Pada saat itu kita baru merdeka di tahun 1945. Kemudian berikutnya ada perubahan berikutnya, yaitu yang disebut dengan rencana pendidikan sekolah dasar, kurikulum 64. Kemudian berikutnya ada perubahan, yaitu kurikulum 68 dan kurikulum 73. Kemudian kurikulum 73 yang disebut kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Dan kemudian di tahun 75 ada kurikulum nasional. Yang berikutnya dirubah kembali atau diperbaiki kembali dengan kurikulum 1984. Dari 1984 kemudian ada kurikulum 1994 dan kemudian ada revisi kurikulum di tahun 97 dan di tahun 2004 ada kurikulum berbasis kompetensi. Di tahun 2006 ada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kemudian kurikulum 2013 yang kemudian direvisi dan terakhir adalah revisi di tahun 2018. Akan tetapi di tahun 2021 ini sedang dipersiapkan oleh Pak Menteri kita, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Kurikulum harus bersifat dinamis, artinya kurikulum selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kecerdasan peserta didik, kultur, sistem nilai, serta kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, para pengembang kurikulum dan guru harus memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang hal tersebut. Jadi, kalau seandainya ada pertanyaan, mengapa kurikulum selalu berubah? Karena ada ketiga hal yang penting, yaitu ada perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian juga kebutuhan masyarakat, dan tingkat kecerdasan peserta didik. Kalau hal ini tidak diantisipasi, maka kita akan mengalami kemunduran. Jadi, perubahan kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak. Konsep kurikulum dapat diartikan sebagai dokumen perencanaan yang berisi tujuan yang harus dicapai. Jadi pada saat kurikulum 2004 atau 2006 atau 2013 ada tujuan-tujuan, ada yaitu kompetensi dasarnya, ada tujuan instruksionalnya dan sebagainya. Kemudian isi itu adalah berbagai materi yang harus dicapai yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya dan juga kebutuhan masyarakatnya dan kebutuhan teknologinya. Kemudian materi. Selanjutnya pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa. Pengalaman belajar ini ditunjukkan dengan berbagai macam strategi, metode yang harus dilakukan. Sehingga guru harus mampu melaksanakan berbagai macam strategi yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang disesuaikan dengan tingkat siswa
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas. Strategi dan cara yang dikembangkan ini ada berbagai macam, disesuaikan dengan kemampuan guru. Kalau kita temukan ada 150 model pembelajaran, sehingga guru tinggal memilih yang mana yang akan digunakan. Evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Definisi dari kurikulum banyak sekali diungkapkan. Pertama adalah menurut Hilda Taba. Hilda Taba mengartikan kurikulum sebagai plan of learning, yakni sesuatu yang direncanakan dan dipelajari oleh anak-anak. Kemudian Galen Scheller dan William M. Alexander menjelaskan kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak untuk belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, dan di luar sekolah. Jadi yang dimaksud dengan ruang belajar tidak hanya 4 sisi ruangan yang ada di sini, tapi bisa ada di luar ruangan dan ada di luar sekolah. Kemudian menurut Harold B. Alberti, memandang kurikulum sebagai all of the activities, jadi adalah sekolah bagi pelajar dan tidak diadakan pembatasan antara kegiatan di dalam dan di luar kelas. Jadi hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Galen. Kemudian ada Othniel Smith mengartikan kurikulum sebagai sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak yang diperlukan agar mereka dapat berpikir dan berkelakuan sesuai dengan masyarakatnya. Karena anak-anak tersebut berada di dalam lingkungan masyarakatnya, maka dia harus bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada di lingkungannya. Kemudian ada banyak lagi pendapat-pendapat lainnya tentang definisi kurikulum. Sedangkan menurut Kemdikbud, yaitu mengatakan kurikulum dipandang suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan. Tujuan pendidikan yang dicerminkan adanya pendidikan itu adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan. Di dalam kegiatan pendidikan itu terdapat suatu rencana yang disusun atau diatur. Rencana tersebut dilaksanakan di sekolah melalui cara yang telah ditetapkan. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Tujuan-tujuan ini adalah bisa tujuan nasional, tujuan sekolah, tujuan institusional, tujuan kelas, tujuan mata pelajaran itu sendiri. Kemudian isi yang mengandung adalah materi-materi yang akan dicapai oleh anak tersebut pada jenjang tertentu. Dan kemudian bahan pelajaran. Materi-materi pelajaran yang sudah dipersiapkan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak-anak tersebut. Kemudian serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi cara yang digunakan ini bisa diartikan sebagai metode-metode yang digunakan oleh guru. Jadi guru tidak hanya menggunakan satu metode saja. Untuk mengaktifkan siswa banyak sekali metode yang bisa digunakan. Faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu kurikulum mencapai pertama, tujuan pendidikan nasional perlu dijabarkan menjadi tujuan institusional. Kedua, tahap perkembangan peserta didik merupakan landasan psikologis yang mencakup psikologi perkembangan dan psikologi belajar yang mengacu kepada proses pembelajaran. Ketiga, kesesuaian dengan lingkungan menunjuk pada landasan sosiologis atau kemasyarakatan atau lingkungan sosial masyarakat, dibarengi oleh landasan bioekologis atau kultur ekologis. Keempat, kebutuhan pembangunan nasional yang mencakup pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan semua sektor ekonomi. Kelima, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesesuaian
yang merupakan landasan budaya bangsa dengan multidimensinya. Jadi kita lihat bahwa begitu banyaknya faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika menyusun suatu kurikulum, baik dari segi pendidikan, tahap perkembangan, kesesuaian, kebutuhan, perkembangan ilmu teknologi, dan juga jenis dan satuan pendidikan. Contohnya misalnya, jenisnya adalah SMA. SMA akan berbeda dengan SMK. Karena tujuannya berbeda. Lulusan SMA dan lulusan SMK nanti akan menghasilkan lulusan yang berbeda. Karena lulusan SMK akan menghasilkan lulusan yang siap pakai untuk bekerja di masyarakat. Jelaskan pemahaman Anda mengenai konsep kurikulum dan seterusnya. Baik, mungkin ini Ibu berikan. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami tentang materi pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit.